Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan hari ini saya Salafuddin Al-Aziz yang berasal dari desa di Kecamatan Celuak, Kabupaten Pati, mahasiswa kelas sore Universitas Sultan Agung Semarang, akan menyampaikan presentasi mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, yang mana mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam diampu dening panjenenganipun Al Ustadz Muhammad Farhan. Sebelum saya menyampaikan presentasi, mari kita awali presentasi kali ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang nanti kita pelajari dapat bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Liridha'illah wa li syafa'ati Rasulillah wa bi karamati awliya'illah khusus jami'i awliya'i fi hadhil qaryah wa bi sirril Fatihah. Langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam tentang sejarah pendidikan pada zaman dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah adalah dinasti yang tergolong yang paling lama berkuasa dibanding dinasti-dinasti lainnya, yaitu mulai dari tahun 750 Masehi hingga tahun 1258 Masehi. Dalam kurun waktu selama lebih dari 5 abad tersebut, kepemimpinan dinasti Abbasiyah dipegang oleh lebih dari 37 khalifah, atau masing-masing berkuasa selama 14 tahun. Namun, dari 37 orang khalifah Bani Abbasiyah tersebut, ada 5 khalifah yang paling terkenal, yaitu Abu Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, Al-Mahdi, Harun Ar-Rasyid, dan Al-Ma'mun. Pada masa Khalifah Abu Abbas Al-Saffah hanya berkuasa selama 5 tahun, yaitu di tahun 750 sampai 754 Masehi. Sebagian besar waktu digunakan untuk melakukan konsolidasi internal. Yang kedua yaitu Abu Ja'far Al-Mansur, berkuasa lebih dari 20 tahun. Mulai dari tahun 754 sampai 754 sampai
775 Masehi. Sejarah mencatat bahwa Abu Ja'far al-Mansur dianggap sebagai tokoh Abbasiyah yang terkenal hebat, berani, tegas, berpikir cerdas, dan gagah berkuasa. Yang selanjutnya yaitu putra dari Abu Ja'far al-Mansur yang bernama Al-Mahdi, atau nama lengkapnya yaitu Abu Abdullah Muhammad ibnu al-Mansur, yang lahir di daerah antara Khuzistan dan Isfahan pada tahun 126 Hijriah. Masa pemerintahannya selain digunakan untuk menciptakan stabilitas politik dalam negeri dan menyejahterakan masyarakat, juga untuk memurnikan agama dari praktik bid'ah. Khalifah yang selanjutnya yaitu Harun al-Rasyid. Di zaman Harun al-Rasyid, dunia Islam mengalami kemajuan yang semakin pesat. Para ahli sejarah menganggap Harun al-Rasyid sebagai khalifah yang paling besar dan cemerlang yang membawa dinasti Abbasiyah ke zaman keemasan. Melalui pemerintahannya yang berlangsung kurang lebih 23 tahun, ia telah berhasil membuat dinasti ini mencapai kemajuan dan kejayaan di bidang politik, ekonomi, perdagangan, ilmu pengetahuan, dan peradaban Islam. Kemudian di zaman Al-Ma'mun, keadaan peradaban dan kebudayaan Islam semakin mencapai puncak kemasannya. Al-Ma'mun adalah tokoh Bani Abbas yang paling utama keilmuannya, keberaniannya, kehebatannya, kesabarannya, dan kecerdasannya. Khalifah ini dikenal dengan keintelektualian dan kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan, serta jasa-jasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Khalifah Al-Ma'mun banyak mengoleksi buku-buku untuk disimpan di perpustakaan Baitul Hikmah. Berdasarkan uraian di atas tadi, dapat diketahui bahwa secara umum keadaan sosial, politik, dan keagamaan pada zaman Abbasiyah telah mencapai perkembangan dan kemajuan dibanding dengan zaman sebelumnya. Perkembangan politik dinasti Abbasiyah menggantikan dinasti sebelumnya yaitu dinasti Umayyah, dan dinasti Abbasiyah menguasai wilayah yang luas dari Spanyol hingga India. Mereka memindahkan pusat kekuasaan dari Damaskus ke Baghdad yang menjadi pusat budaya dan ilmu pengetahuan. Pemerintahan Abbasiyah dikenal dengan sistem birokrasi yang kompleks, mengandalkan para menteri untuk menjalankan administrasi. Kebijakan ini membawa stabilitas dan efisiensi dalam pemerintahan. Meskipun pada awalnya stabil, dinasti Abbasiyah mengalami berbagai pemberontakan dan tantangan, seperti pemberontakan elit dan perpecahan wilayah, yang menyebabkan kemerosotan kekuasaan di beberapa area. Di perkembangan sosial, kehidupan masyarakat dinasti Abbasiyah terdiri dari berbagai kelompok etnis, termasuk Arab, Persia, dan Turki. Kota-kota besar seperti Baghdad, Kairo, dan Damaskus menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan zaman Abbasiyah dikenal sebagai zaman kemasan Islam. Dengan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni, banyak karya dari Yunani, Persia, dan India diterjemahkan dan dikembangkan. Maka
muncullah arsitektur yang megah seperti masjid dan madrasah. Semua itu mencerminkan kemajuan budaya. Kaligrafi dan seni lukis juga sangat berkembang pesat pada zaman tersebut. Sedangkan di perkembangan keagamaan pada zaman dinasti Abbasiyah berusaha keras untuk memperkuat posisi Sunni dalam Islam. Meskipun pada saat yang sama terdapat berbagai aliran-aliran dan sekte-sekte, termasuk diantaranya yaitu Syiah dan Khawarij, khalifah yang dianggap sebagai pemimpin umat Islam dan memiliki peran penting dalam kehidupan keagamaan. Mereka juga didukung ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi. Terdapat interaksi dan dialog antara Islam dan tradisi keagamaan lainnya, seperti Kristen dan Yahudi, terutama di kota-kota besar yang menyebabkan pertukaran budaya dan pemikiran. Sekarang keadaan pendidikan pada zaman Bani Abbasiyah. Keadaan pendidikan pada zaman dinasti Abbasiyah sangat berkembang pesat dan menjadi salah satu ciri khas dari periode tersebut. Beberapa poin penting mengenai pendidikan zaman Abbasiyah adalah diantaranya ada yaitu pusat pendidikan yang meliputi institusi pendidikan formal seperti madrasah sudah mulai bermunculan menjadi tempat untuk belajar ilmu agama, filsafat, dan sains. Madrasah ini juga madrasah ini tuh sering didirikan oleh pemerintah atau individu kaya sebagai bentuk amal. Jadi banyak madrasah yang didirikan oleh pemerintah ataupun didirikan oleh orang-orang kaya pada zaman itu sebagai bentuk amal mereka. Terus ada perpustakaan seperti Baitul Hikmah di Baghdad. Perpustakaan ini berfungsi sebagai pusat penelitian dan penerjemahan. Ada juga banyak karya-karya ilmiah dari berbagai budaya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Selanjutnya yaitu kurikulum dan disiplin ilmu sangat beragam sekali. Disiplin dalam pendidikan tidak hanya fokus pada ilmu agama, akan tetapi juga meliputi sains, matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Ini juga menciptakan suasana intelektual yang kaya. Pengaruh Yunani dan Persia diantaranya banyak karya-karya dari filsuf Yunani seperti Aristoteles dan Plato, serta ilmu pengetahuan dari Persia yang dipelajari dan dikembangkan lebih lanjut. Ada metode pengajaran interaktif, seperti metode pengajaran yang meliputi diskusi, debat, dan studi kasus, yang mendorong siswa-siswa untuk berpikir kritis dan berargumen. Para ulama-ulama dan ilmuwan-ilmuwan zaman itu diakui dan dihormati, dan banyak diantaranya mengajar di madrasah atau universitas yang menciptakan tradisi pendidikan sekolah tinggi. Selanjutnya adalah aksesibilitas keterbukaan meliputi pendidikan relatif terbuka bagi semua kalangan, termasuk perempuan di beberapa daerah. Meskipun akses pendidikan bagi perempuan masih terbatas dibandingkan laki-laki, dukungan khalifah dan penguasa setempat seringkali mendukung pendidikan melalui pendanaan, penyediaan fasilitas, dan penghargaan kepada ilmuwan
dan lain-lain. Warisan dan pengaruh itu diantaranya ada warisan dan pengaruh, diantaranya warisan ilmiah zaman Abbasiyah yang meninggalkan warisan pendidikan yang kaya, yang mempengaruhi pendidikan di dunia Islam dan Eropa pada masa Renaissance. Banyak ilmuwan dan pemikir Abbasiyah seperti Al-Khwarizmi dan Al-Razi menjadi referensi penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan di masa selanjutnya. Sistem pendidikan Islam pada zaman Khalifah Bani Abbasiyah tampak lebih maju, lengkap, dan kukuh dibanding sistem pendidikan Islam pada zaman sebelumnya. Hal ini sejalan dengan terjadinya puncak kejayaan Islam di zaman itu dan peran pendidikan dalam mewujudkannya. Kemajuan sistem pendidikan Islam pada zaman Khalifah Abbasiyah sebagaimana tersebut di atas antara lain ditandai oleh munculnya berbagai lembaga-lembaga pendidikan yang amat beragam, tradisi ilmiah atau akademik yang amat kondusif, kurikulum pendidikan, keberadaan para guru yang memiliki bidang keahlian, reputasi dan pengaruh yang besar dan luas, sarana dan prasarana pendidikan yang mencukupi, manajemen pendidikan yang lebih rapi dan tertib, serta para pelajar yang datang dari berbagai penjuru dunia. Kemajuan sistem pendidikan yang terjadi di zaman Abbasiyah telah memberikan pengaruh yang besar tak hanya bagi umat Islam melainkan bagi dunia pada umumnya. Keberadaan Islam benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh alam dan umat Islam tampil sebagai adikuasi atau superpower yang dihormati, disegani dan dikagumi oleh bangsa di dunia ini. Sistem pendidikan yang terjadi di zaman Abbasiyah telah menjadi model atau kiblat bagi pelaksanaan pendidikan yang terjadi di berbagai belahan dunia dan hingga saat ini pengaruhnya masih terasa. Mungkin presentasi kali ini cukup sampai situ saja. Pastinya banyak kekurangan, banyak salah, banyak kekeliruan. Maka untuk itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Pastinya banyak kesalahan dalam menyampaikan mulai awal dari akhir tadi. Untuk para teman-teman yang menonton video ini, kalau memang masih ya pastinya masih kurang jelas, bisa dibaca-baca sendiri di buku Sejarah Pendidikan Islam karangan Profesor Dr. Haji Abuddin Nata MA. Ini bisa dibeli di toko Orange. Kalau memang mau linknya nanti tulis di komentar, nanti saya kasih linknya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.